Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat guru penggerak Kabupaten Pelalawan dan seluruh Bapak Ibu guru penggerak atau calon guru penggerak se-Indonesia yang tentunya menyaksikan kegiatan kami hari ini. Di kesempatan siang hari ini, saya tidak sendiri. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Doni Octavia. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak sendiri. Saya hari ini juga ditemani rekan sejawat saya, Bu Winnie Lestari. Apa kabar Bu Winnie? Alhamdulillah, sehat Pak Doni. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Winnie sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Sesuai amanah yang disampaikan ke saya bahwa kita hari ini akan melakukan kegiatan aksi nyata untuk modul 2.3. Ya, aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik, itu pada kegiatan observasi. Oke, siap. Nah, nanti dilanjutkan kegiatan observasi dan seterusnya nanti adalah kegiatan pasca observasi. Oke. Baik Bu, ini sebelumnya kegiatan pra observasi ini sengaja memang kita lakukan yaitu dengan tujuan untuk melihat atau membuat nanti persiapan itu jauh lebih baik ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Ketika kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan bisa dengan lebih prepare dengan matang, tentu akan lebih menambah kepercayaan diri kita terhadap siswa. Itu Bu ini barangkali tujuan yang akan kita lakukan pada pra observasi ini. Bisa kita mulai Bu ini? Bisa. Oke, baik Bu ini. Di kesempatan pertama ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh, dengan senang hati Pak Doni. Baik Bu, ini yang pertama yang ingin saya ajukan pertanyaan ke Bu ini adalah dalam pembelajaran nanti tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti Bu ini? Di dalam pembelajaran PKK sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini itu diantaranya yang pertama adalah siswa nantinya akan memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya siswa juga akan memahami sikap dan perilaku wirausaha itu, kemudian dapat menjelaskan bagaimana sih sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, yang terakhir mereka akan mempresentasikan dari sikap dan perilaku wirausaha yang nantinya akan mereka observasi di luar kegiatan sekolah. Baik Bu, ini terima kasih. Jadi di tujuan nanti Ibu akan menyampaikan ke anak-anak mengenai wirausaha atau kewirausahaan, kemudian sikap kewirausahaan yang seharusnya dilakukan, kemudian mampu juga menjelaskan seperti apa sikap gitu ya. Sikapnya, betul sekali. Terakhir mereka presentasikan. Nanti akan mereka mempresentasikan bagaimana sikap dan perilaku wirausaha yang baik itu seperti apa. Baik Bu, ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan ke saya, kira-kira nanti dalam observasi atau pengamatan Ibu di kelas, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai nanti dalam pembelajaran Ibu? Nah, dalam pembelajaran ini nanti saya ingin menekankan kepada siswa saya nantinya terkait dengan keterampilan, terkait dengan sikap dan karakter dari peserta didik itu sendiri, karena nantinya peserta didik akan melakukan aktivitas atau kegiatan berupa menganalisis terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha itu. Selanjutnya peserta didik juga akan dituntut untuk berwirausaha Pak Doni. Nah, dituntut akan berwirausaha secara kontinu. Jadi mereka akan memiliki produk-produk yang akan dipasarkan terutama di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya mereka akan diminta juga untuk mewawancarai wirausahawan yang sudah berkembang di luar untuk potret terbentuknya wirausaha mereka di lingkungan sekolah, seperti itu. Baik. Jadi untuk area pengembangan yang ingin capai, jadi berharap anak nanti memiliki keterampilan. Betul sekali. Tidak sebatas pengetahuan saja, lepas di catatan saja, tapi anak melakukan sampai mereka pun wawancara ke pelaku langsung gitu ya. Benar sekali. Ke usaha langsung gitu. Baik Bu, ini selanjutnya model pembelajarannya apa yang Ibu gunakan nanti? Nah kembali lagi ya ini Pak Doni ya, sesuai dengan rancangan yang sudah ada ya Pak Doni ya. Model pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Pak Doni ya. Seperti itu. Jadi nanti
mereka akan diajak bersama-sama untuk model pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Ya, berarti Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, berikut betul. juga dengan sintak-sintak yang ada di dalamnya benar ya. sekali. Oke. Baik Bu, ini untuk selama pembelajaran barangkali ada nggak kira-kira Ibu merasa nanti akan saya ketemu hambatan-hambatan apa yang kira-kira nanti bakal atau Ibu khawatirkan nanti ketika pembelajaran? Nah, ini karena mungkin pembelajaran ini baru jumpa di kelas 11 ya Pak Doni ya. Kemungkinan mereka masih memiliki sifat kurang percaya diri, masih malu mungkin. Apalagi kegiatan kita dituntut untuk berwawancara, satu. Selanjutnya untuk memasarkan produknya itu sendiri itu masih belum pede ya Pak Doni ya, masih minder anaknya. Nah, itulah nanti yang akan mungkin menjadi kendala dalam pembelajaran ke depannya. Siap. Berarti yang dihadapi itu lebih ke bagaimana memupuk rasa percaya diri anak nanti ya. Iya benar Pak Doni, benar. Berarti hambatannya anak mungkin belum pernah melakukan penjualan gitu ya. Rasa berdirinya belum timbul atau juga hambatan-hambatan lain. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira kalau anak yang malu-malu tadi apa yang Ibu lakukan? Nah, kalau untuk anak yang malu-malu disitulah kita harus menggali potensi anak itu tadi. Perlahan kita ajarkan bagaimana cara mereka untuk memahami wirausaha apa yang cocok untuk mereka. Dan mereka juga diminta untuk mungkin ranah kecilnya mereka akan mempromosikan produk mereka di dalam lingkungan sekolah ini dulu sebelum mereka nantinya akan terjun ke dunia wirausaha di lingkungan luar seperti itu. Baik. Berarti anak dilatih untuk di skala kecil dulu ya, di lingkungan mereka gitu ya. Tahap demi tahap, mungkin kalau memungkinkan sudah siap untuk keluar, baru kita diajak anak keluar gitu. Barangkali mereka pede dulu di dalam kelas nih, jadi dari teman ke teman dulu, baru nanti dari kelas ke kelas, baru kemudian nanti keluar seperti itu. Kan harapannya kewirausahaan ini untuk memupuk rasa percaya diri anak untuk berwirausaha sejak dini seperti itu Pak Doni. Betul, siap. Terima kasih. Selanjutnya Bu ini selama kegiatan pembelajaran bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap anak Bu ini? Penilaian terhadap anak itu tergantung bagaimana siswanya itu Pak. Nah terkadang anak itu kan ada yang memiliki kemampuan audionya, visualnya. Nah itu kan masing-masing berbeda, ya kan Pak. Di dalam situ saya mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang lebih cenderung lagi ke arah diferensiasi proses dan konten, seperti itu. Jadi kita menekankan pada kemampuan audiovisualnya dari tingkat kinestetiknya. Nah itu nanti berkaitan dengan tugas yang berbeda, seperti itu. Ya, berarti untuk penilaian Ibu melakukan karena dengan berbeda-beda atau karakter atau cara belajar anak, Ibu melakukan observasi terhadap mereka gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya Bu ini untuk sasaran kelasnya kelas berapa ini Bu ini? Nah ini nanti saya akan masuk di kelas 11 A2 atau agribisnis ternak unggas yang sering disebut dengan peternakan Pak Doni. Iya. Di hari apa Bu kalau itu? Hari Selasa Pak Doni. Selasa ya. 10 September ya Pak Doni ya. Selasa. Iya. Ya, 10 September ya. Iya, 10 September. Jam ke berapa? Jam ke 34. Jam 34. Oke, baik. Kira-kira di hari yang Ibu sampaikan tadi bisa kita lakukan observasi ya Bu ya? Oke, dengan senang hati. Oke, baik. Saya rasa itu mungkin Ibu ada yang mungkin kira-kira lain perlu kita tambahkan atau diskusikan? Cukup? Cukup Sepertinya Pak Doni. Siap, nanti kita langsung observasi. Saya rasa cukup Bu ini untuk coaching supervisi di sesi pra-observasi ini. Nanti setelah ini kita akan lanjut di tanggal 10 ya. Siap. Dulu kita observasi di hari apa tadi ya? Selasa ya. Jam ke-3 dan 4. Lalu nanti pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu ya di siap. kegiatan pendampingan individu kelima. Terima kasih Bu ini atas kesempatannya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi ini yang tidak ada di kelas atau kita anggap tidak hadir berarti ya. Oke, masih semangat kan? Masih pagi. Nah, sebelum kita mulai, coba yang laki-laki boleh seperti biasa cek kerapiannya dulu. Berdiri, yang palsu dimasukkan. Nah, yang sebelah sini. Oke, rapi. Sudah siap ya untuk belajar. Nah, pertemuan sebelumnya minggu lalu, hari Senin kemarin loh, kegiatannya apa? Workshop implementasi kewirausahaan. Jadi kita belajar langsung dari seorang wirausaha. Ada yang masih ingat nggak kemarin yang didapat dari wirausaha apa saja? Ada yang masih ingat di sini? Ciri-ciri wirausaha yang handal itu seperti apa? Oke, yakin terhadap produk. Sama lagi? Ada 5. Yang pertama, yakin terhadap produk. Kita mengenal produk kita dan produk pesaing kita. Nah, terus yang ketiga apa? Iya, tidak berdebat dengan calon customer. Karena apa? Karena customer itu adalah raja, harus kita layani dengan baik. Selanjutnya apa lagi? Santun dan jujur. Ya, seorang wirausaha itu harus santun, harus jujur ya, Fahri ya. Nah, karena kejujuran itu akan menambah customer kita secara tidak langsung. Ya kan? Kalau sekali kita bohong sama pelanggan tidak akan pernah untuk kembali lagi. Dan yang terakhir apa? Menciptakan transaksi atau closing. Bahasa kerennya closing. Untuk pembelajaran kali ini, pada pertemuan kita hari ini, Ibu harap tujuan dari pembelajaran kita itu kita lebih memahami tentang wirausaha. Ya kan? Tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kemarin sudah dibahas perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Ada yang masih ingat apa perbedaannya pedagang dan pengusaha? Iya, seorang pedagang kalau dia tidak berjualan maka dia tidak dapat penghasilan. Kalau pengusaha, usahanya berjalan. Iya, usahanya akan tetap berjalan walaupun kitanya jalan-jalan. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya yaitu kita memahami sikap dan perilaku wirausaha. Sikapnya itu seperti apa sih? Harus jujur dan apa? Santun. Ya, harus jujur dan santun. Juga kita nanti akan mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha itu seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita harus memahami tentang sikap dan perilaku, kemudian kita akan mempresentasikan nanti sikap dan perilaku wirausaha itu seperti apa. Oke? Kira-kira kalau disuruh memilih, kira-kira usaha apa yang mau kalian bangun setelah selesai belajar nanti? Usaha apa yang mau kalian bangun? Yang akan kalian bangun, yang kalian impikan? Coba Coki. Kafe. Kafe apa ini? Kafe kopi. Ada yang tahu keuntungan wirausaha itu apa? Harga diri. Harga diri. Terus selanjutnya penghasilan.
kan? Menjadi seorang wirausaha itu penghasilannya itu kita sendiri yang mengatur. Mau berapa penghasilan yang kita dapatkan? Nah, yang ketiga, ide dan motivasi. Terakhir, masa depan. Saatnya yang kedua dimulai. Inilah seorang wirausaha. Oke, boleh sambil dicatat lagi biar tidak lupa. Silakan dicatat terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membentuk kelompok. Berhitung saja ya. Oke, berhitung saja. Kita mulai dari sebelah sini gantian. 1, 2. Oke, sudah. Nah, untuk kelompok 1, jelaskan karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut siapa? Bigref. Nah, untuk kelompok 2, ini kelompok 2 kan? Nah, apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan perilaku kerja prestatif. Dan untuk kelompok 3, oke, jelaskan manfaat dari wirausaha. Silakan dikerjakan. Ya, tadi apa namanya? Ada yang mau persentase duluan, kelompok mana? Kelompok Danu. Oke, perhatikan ya temannya yang sedang persentase, kalian juga harus dapat ilmunya. Jadi mereka yang persentase, kalian juga harus paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi hasil tentang perilaku kerja prestatif yang akan dibacakan oleh Desa. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah memiliki 11 poin, yaitu memiliki kemampuan memimpin, 2. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, 3. Bertanggung jawab, 4. Motivasi untuk lebih unggul, 5. Kreatif dan fleksibel, 6. Mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, 7. Yakin pada diri sendiri, 8. Berorientasi pada masa depan, 9. Mau belajar dari kegagalan, 10. Peluang untuk mencapai obsesi, 11. Toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau nggak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 kah? Kelompok 3 kah? Bu, apa tuh? Oke, lanjutkan. Kelompok 3. Dan coba yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan menjelaskan dari manfaat wirausaha. Oke, yang keras ya. Dibacakan oleh Lulus Ariani. Keras pun. Sebutkan dan jelaskan manfaat wirausaha. 1. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. 2. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya dalam konteks wirausaha. Kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia,
alat dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. 3. Tidak terkait waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. 4. Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Apakah ada yang ingin ditanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ayo, kelompok 1. Ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Big Grab yang akan dibacakan oleh Cindy. Yang pertama, dream atau mimpi. Seorang wirausaha harus memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masa depan bisnisnya. Kedua, decisiveness atau ketegasan. Kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sangat penting bagi seorang wirausaha. Ketiga, doers atau pelaku. Wirausaha adalah orang yang bertindak. Keempat, determination. Keteguhan hati dan tekad yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam berwirausaha. Kelima, dedication atau dedikasi. Dedikasi yang tinggi terhadap bisnis merupakan kunci keberhasilan. 6. Devotion atau pengabdian. Seorang wirausaha juga harus memiliki rasa pengabdian yang mendalam terhadap bisnisnya. Ketujuh, details atau cermat. Kemampuan memperhatikan detail sangat penting untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kedelapan, destiny atau nasib. Wirausaha yang sukses memiliki keyakinan kuat bahwa mereka dapat mencapai kesuksesan. Kesembilan, dollars atau uang. Meskipun yang bukan segalanya, namun seorang wirausaha harus memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan. Mereka harus mampu mengelola keuangan bisnis dengan baik. Ke-10, distribut atau membagikan. Seorang wirausaha yang sukses tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, karakter wirausaha ada berapa? Ada 10 karakter wirausaha yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan dalam hati, dalam diri, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kerja prestatif. Apa-apa saja? Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Memiliki kemampuan dalam memimpin. Seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan dalam memimpin. Nah, manfaat wirausaha, apa manfaatnya? Misalnya apa salah satunya? Iya, bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kembalikan posisi duduknya seperti semula. Kembali ke awal. Sebelum kita akhiri
ditambah gini ya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 ya kan? Bisa itu? Kalau memang susah berada di samping ininya, di samping mejanya. Bisa? Berarti kalau 2 ditambah 2. Ini sambil bernyanyi bisa kan? Bisa. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 16. Bisa? Kita simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini. Ketawa setiminya sudah ya? Sudah. Yang pertama tadi ada apa ini? Digraf. Apa digraf? Menurut karakter wirausaha yang harus kita miliki menurut digraf. Ada 10 karakter yang harus kita miliki. Terus ada ini sikap secara prestatif, dan yang terakhir ada manfaat wirausaha. Ini keuntungan wirausaha. Yang pertama ada ini, yang kedua yang ketiga yang keempat masa depan. Bisa lah kalau kalian dari sekarang itu jangan rugi, belum jalan gitu, jangan. Karena memang bertahun-tahun untuk menjadi sukses. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita masuk lagi di bab baru tentang peluang wirausaha. Jadi kita akan mengupas terkait peluang wirausaha yang ada di sekitar kita. Nah, harapan Ibu bagi yang belum memiliki produk, nanti di situ kita akan membaca peluang wirausaha apa yang cocok di sekitar kita. Dan cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk ketua boleh dipimpin doanya sebelum kita akhiri. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah berjumpa dengan saya kembali, Doni Octavia, calon guru penggerak Kabupaten Pelalawan Angkatan 10. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke sesi percakapan pasca observasi. Di kesempatan kali ini saya tidak sendirian, bahkan nggak sendiri juga, ada bertiga malah hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan, di sebelah kanan saya, paling kanan maksudnya, Ya, ada Bu Wini Lestari SPD. Beliau adalah guru PKK sekaligus juga staf di perpustakaan ya, alhamdulillah. benar sekali. Dan ditambah lagi ada Ibu cantik kita, ada Bu Surikin SPD MM, Masya Allah. Selamat datang Bu Surikin. Ya, terima kasih, SMK. Pak Doni. Ya, sehat Bu Surikin? Alhamdulillah. Bu ini sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Doni sehat dan bahagia tentunya ya Pak Doni ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Walaupun 86 ya. Walaupun akhir-akhir ini cuaca tidak menentu ya Bu ya. Siang panas, malam hujan. Yang penting disyukuri saja. Oke, alhamdulillah. Mohon izin Bu Surikin, Bu Wini Lestari. Ini kan terbiasa hampir terpanggil Mbak Wini. Iya. Terbiasa Mbak Wini gitu ya. Baik Mbak Wini lagi kan.
Bu ini di kesempatan hari ini kita masuk ke percakapan pasca observasi. Beberapa waktu yang lalu, di minggu yang lalu tanggal 10, Ya. saya sudah melakukan pra-observasi, lalu lanjut dengan observasi. Bisa kita mulai ya Bu ya? Oke, bisa Pak Kayak Doni. gitu, oke. Baik Bu ini, pasca observasi ini sengaja dilakukan Bu ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses PBM yang sudah Ibu lakukan di kelas. Oke. Itu Bu ini, itu tujuan kegiatan kita hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan Bu ini, bagaimana perasaan Bu ini nih setelah observasi gitu ya, kita lakukan pengamatan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana perasaan Ibu? Oke, begini ya Pak Doni, izin ya Ibu. Iya, Iya, kalau terkait dengan perasaan ya Pak Doni, namanya kita melakukan observasi dan ada observernya, otomatis sedikit deg-degan seperti itu. Tetapi ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Seperti itu Pak Doni. Deg-degannya dapatlah terminimalisir dengan anak-anak yang lebih banyak tentunya di dalam kelas itu. Baik Bu, ini berarti hanya sesaat itu ya, menyesuaikan ya. Layaknya kita kalau baru mungkin perlu adaptasi terlebih dahulu ya. Beda kalau tidak ada yang di observer gitu ya. Iya benar. Baik Ibu, saya coba sudah paham. Berikut saat proses pembelajaran, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas apa Bu? Atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan saat pembelajaran? Oh, seperti itu. Nah, Pak Doni di sini sesuai dengan rencana sebelum-sebelumnya dan yang telah dilakukan kemarin, area pengembangan yang kita kembangkan di sini terkait dengan keterampilan dan sikap siswa. Nah, terkait dengan pembelajaran kemarin, apa kemarin lupa, PKK ya Pak Doni ya. Nah, kebetulan masuk PKK karena ini ada bahasa Indonesia juga saya Pak Doni kemarin ya. Jadi terkait dengan pembelajaran PKK yang saya kembangkan di situ langkah-langkahnya atau area pengembangannya terkait dengan keterampilan dan sikap siswa. Bagaimana sih keterampilan siswa itu terhadap materi pembelajaran itu? Bagaimana mereka dalam memahami tentang kewirausahaan tersebut. Jadi sikapnya udah dapat atau belum di anak itu. Jadi untuk keterampilannya, bagaimana siswa nanti melakukan kegiatan wawancara, bagaimana siswa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka di kelas. Demikian Pak Doni. Oke, baik. Terima kasih Bu, ini saya sudah tangkap bahwa langkah-langkah yang dilakukan tentang bagaimana anak bersikap gitu ya, sikap anak, keterampilan, lalu juga sampai di level akhir mereka mempresentasikan. Iya betul. Termasuk kalau tidak salah ada wawancara juga ya. Iya benar, wawancara ke ini ya industri-industri ya, kewirausahaan langsung. Oke, baik sekali Bu. Baik, yang selanjutnya, apakah langkah-langkah atau area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum Ibu lakukan? Dikatakan berhasil Pak Doni, tapi 100%-nya belum. Karena di sisi lain masih ada 1-2 siswa yang mereka itu masih memiliki rasa malu untuk melakukan wawancara terhadap wirausahawan langsung. Ada juga yang masih malu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan di depan kelas. Seperti itu. Berarti secara umum boleh dikatakan berhasil lah gitu. Iya. Berarti ada sisi lain mungkin yang belum maksimal juga gitu. Kira-kira kendalanya apa Bu? Kira-kira kalau belum maksimal itu ya? Kendalanya itu mungkin karena mereka belum terbiasa Pak Doni. Iya, kebetulan PKK ini baru ada materi dan pembelajarannya di kelas 11. Jadi mereka belum terbiasa untuk melakukan wawancara langsung ke dunia industri tersebut. Mereka belum terbiasa bertemu dengan owner-owner hebat. Begitu juga dengan para wirausahawan di dunia usaha itu langsung, mereka belum terbiasa, sehingga disitulah mungkin masih ada rasa malu atau kurang pede seperti itu. Siap. Berarti anak ini karena memang ini pembelajaran baru pelajaran baru tidak ditemukan di kelas 10 ya. Hanya baru sekarang gitu. Sehingga mereka baru ini juga melakukan, jadi belum ada jam terbang lah gitu ya. Benar. Oke, baik. Kalau sudah itu masalah yang Ibu temukan, apa kira-kira rencana yang Ibu akan lakukan terkait ke depannya? Terkait dengan siswa yang masih kurang memiliki percaya diri ya Pak Doni, dan kita hubungkan juga dengan materi kita kewirausahaan, otomatis kita akan terus berusaha bagaimana sih menggali potensi anak itu supaya mereka itu terus tetap pede. Mungkin ada beberapa siswa tersebut kita kumpulkan menjadi satu, kita buatkan tugas tambahan. Nah, supaya mereka lebih terbiasa untuk berinteraksi dengan
wirausaha tersebut yang ada di luar, atau seperti ini Pak Doni, kan di kelas kita ada membentuk wirausahawan kecil. Ya. Nah, kita lebih seringkan nanti interaksi dengan para wirausaha yang ada intern di dalam kelas itu, seperti itu. Berarti ada beberapa rencana Ibu ingin buat, anak mungkin melakukan pembiasaan mungkin ya. Iya, betul, kegiatan sederhananya mungkin kegiatan serupa akan sering dilakukan. Iya, benar sekali. Sehingga anak akan menjadi tidak canggung lagi. Iya, akan terbiasa mereka berinteraksi dengan Ya, orang. itu rencananya ke depannya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini kapan rencana ini mau dilaksanakan? Ibu eksekusi nih rencana yang luar biasa itu. Eksekusi ya kan Pak Doni, ini terkait dengan eksekusi otomatis kalau dalam waktu dekat ini belum ya kan Pak Doni, karena kan kita harus tetap menyelesaikan materi yang sudah tersusun. Nah, nanti di akhir mungkin di akhir semester itu nanti kita akan membentuk kelompok pembelajaran yang baru. Nah, di situ kita akan melakukan eksekusinya. Kemungkinan nanti di semester baru, Pak Doni, seperti itu. Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang baru tentunya. Betul. Ya, baik. Ibu coba menerapkannya nanti ketika menyesuaikan pembelajaran juga ya. Iya, benar. Sementara ada materi-materi tertentu yang harus Ibu capai dulu gitu ya. Betul sekali, Pak. Bisa dilaksanakan mungkin di akhir semester ini gitu ya, atau bentuk-bentuk kelompok-kelompok kecil untuk tugas. Betul sekali. Baik Bu, ini saya rasa cukup Bu ini untuk percakapan observasi hari ini. Sangat baik sekali seluruh tahapan dari tujuan, kemudian perasaan, dan beberapa area pengembangan sudah Ibu lakukan, lalu kendala juga sudah jelas sekali. Saya rasa cukup dari saya pertanyaan ini. Selanjutnya mari sama-sama Bu ini kita dengarkan, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Ibu PP kita. Oke. Kami persilakan kepada Bu Surikin. Oke, terima kasih Bu Winnie, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu luar biasa. Baik, sehat Sehat ya, bahagia Bu, ya? tentunya ya Bu. Bu Winnie, terima kasih ya sudah bersedia untuk di coaching sama Pak Doni. Pak Doni adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pelalawan gitu ya Bu ya. Nah, yang saya amati dari diskusi pasca observasi antara Pak Doni dengan Bu Winnie, antara seorang coach dengan coachinya, itu sudah berjalan sangat luar biasa sekali, di mana tujuan ke pembicaraan hari ini itu sudah disampaikan sama Pak Doni gitu. Kemudian bagaimana cara Pak Doni sebagai seorang coach itu memberi pertanyaan dan menggali kemampuan-kemampuan pada diri Bu Winnie itu sudah sesuai alur semuanya, sudah sesuai dengan runtutannya. Kemudian Pak Doni itu sudah menggali ya, itu yang paling penting dalam proses coaching ini. Seorang coach itu menggali kemampuan dari coaching, jadi tidak memaksakan pendapat, tidak menyarankan, tetapi pada dasarnya coach itu sudah punya kemampuan gitu. Itu yang harus digali oleh seorang coach. Jadi yang saya lihat adalah sudah berjalan dengan baik, berjalan sesuai alur, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Bu Winnie sudah membantu Pak Doni. Demikian Pak Don yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arin. Saya lebih familiar Mbak Arin ini manggilnya Bu Surikin. Saya juga terima kasih luar biasa Bu Winnie. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada beberapa rekan alhamdulillah yang berkenan langsung menjawab itu. Iya, pasti ada yang seperti itu. Iya, dan itu sangat saya apresiasi luar biasa. Benar. Karena memang itu tidak mudah gitu. Iya, nggak mudah, benar. Apalagi untuk tampil seperti ini gitu. Sekali lagi makasih ya Bu ini ya. Saya harus mengkondisikan meminta beliau ulang lagi untuk pakaian yang sama. Oke. Baik, demikian saja sahabat guru penggerak dimanapun berada. Alhamdulillah percakapan pasca observasi kita bersama Bu Winnie, guru yang saya observasi, dan bersama Bu Surikin, alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan percakapan ini bisa memberikan menambah hasanah pengetahuan kita bersama demi kemajuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, banyak maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.